Banjir bandang akibat kerusakan lingkungan menerjang Garut, Jawa Barat. Hingga Sabtu sore, sedikitnya 32 orang meninggal dan belasan lainnya hilang dalam bencana terbesar selama 10 tahun terakhir di kabupaten tersebut. Bencana banjir kembali mendera sejumlah wilayah di tanah air. Pada Rabu dini hari 21 September 2016, aliran Sungai Cimanuk meluap dan menerjang permukiman di 7 kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sungai Cimanuk meluap setelah wilayah Garut dan sekitarnya diguyur hujan deras sejak Selasa malam. Tak hanya itu, tingginya debit air membuat tanggul sepanjang 250 meter di Desa Paminggir, Garut, jebol. Beberapa jam pasca bencana dilaporkan data korban sementara yakni 16 orang meninggal dunia, puluhan orang hilang dan sekitar 1.000 warga dari 2 kecamatan di Garut harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain menghancurkan ratusan rumah, banjir bandang juga merusak fasilitas umum dan menghanyutkan ratusan kendaraan warga. Tingginya air membuat sebagian wilayah di kota Garut lumpuh. Penanganan pasca bencana banjir bandang Garut tidak bisa berjalan lancar karena banjir juga menerjang RSUD Slamet. Tidak hanya melumpuhkan pelayanan medis, banjir yang sempat merendam rumah sakit ini juga merusak fasilitas kesehatan dan sejumlah kendaraan yang terparkir termasuk ambulans. Agar bisa segera merawat para korban, karyawan rumah sakit harus kerja keras membersihkan fasilitas dan alat-alat kesehatan dari lumpur. Mereka pun memindahkan 252 pasien ke lantai 2 yang tidak terendam. Untuk pelayanan ya mau tidak mau kita sedikit terganggu lah Mas. Kalau ditutup sih enggak, cuman ya mungkin agak terganggu lah mau tidak mau. Ini berapa ruangan yang terkena banjir? Ini hampir semuanya Mas. Hampir semuanya dari depan, ke belakang juga sama. Upaya yang dilakukan pasca banjir? Upaya yang dilakukan yang jelas pertama kami langsung bersih-bersih dari malam sampai sekarang. Ya kita kerahkan semua tenaga yang ada. Parahnya kerusakan dan banyaknya korban jiwa mendorong Bupati Garut Rudi Gunawan menetapkan status tanggap darurat selama sepekan. Bupati Garut memperkirakan total kerusakan rumah penduduk yang rusak akibat banjir bandang lebih dari 200 unit. Kejadian ini sangat luar biasa ya, belum pernah terjadi dalam 50 tahun terakhir ini. Sungai Cimanuk sampai tidak bisa menampung air yang berasal dari Kecamatan Samarang dan Kecamatan Bayonggong serta sungai-sungai lain. Ya. Kita tetapkan sekarang ini sebagai keadaan darurat ya untuk waspada, tetapi ini belum dijadikan kejadian luar biasa ya. Meskipun kejadiannya ini adalah luar biasa, tapi kami akan melakukan semaksimal mungkin penanganan-penanganan, terutama mereka-mereka yang rumahnya hanyut dan juga yang meninggal dunia serta yang hilang. Selain banjir bandang di Garut, bencana juga melanda wilayah lain di Jawa Barat. 4 orang dilaporkan meninggal dunia setelah tanah longsor menerjang 4 titik di wilayah Cadas Pangeran hingga Ciherang. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Beberapa rumah roboh diterjang tanah hingga menutupi jalan. Tim gabungan dari Polres Sumedang dan tim SAR setempat berupaya mengevakuasi korban serta membersihkan longsoran yang menutup jalan. Seorang ibu dan 2 anaknya menjadi korban tewas bencana tanah longsor di Desa Cimarme, Sumedang, Jawa Barat. Jenazah ketiga korban ini dimakamkan berdampingan di Pemakaman Umum Cikondang, Sumedang Selatan pada Rabu kemarin. Ketiga korban tidak dapat menyelamatkan diri saat longsor menimbun rumah mereka. Sementara sang ayah, Yayat Hidayat, berhasil menyelamatkan diri setelah wajahnya tertimpa batang pohon bambu. Longsor terjadi begitu cepat dan tidak memberikan pertanda apapun. Selain kehilangan anggota keluarga, Yayat juga harus kehilangan tempat tinggalnya yang hancur dan rata dengan tanah tertimbun longsor. Mungkin warga sebelum juga udah ada datang karena memang tidak ada suara-suara, karena udah aja pergi, udah pada ke bawah. Saya keluar minta tolong balik lagi. Saya sampai gini Pak, gini. Saya dibuka sepuluh, saya dicabut begini Pak. Ya mungkin kedalaman saya waktu tiduran ada sekitar 1,5 meter, tangan saya gini terus aja Pak. Longsor paling parah terjadi di wilayah Cimareme, Sumedang Selatan. Ribuan kendaraan pribadi dan kendaraan besar 2 sumbu terjebak kemacetan parah di Jalan Raya Cadas Pangeran Singkup, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Di titik ini, kemacetan mencapai lebih dari 10 km.
Seluruh kendaraan yang terjebak kemacetan ini tak bisa bergerak. Pengemudi tak mampu berbuat banyak karena mereka mengalami kesulitan untuk memutar balik. Pengemudi akhirnya memilih memarkirkan kendaraan dan menunggu hingga lalu lintas normal kembali. Ini kejebak macet ini berapa lama, Mas? Dari jam 10 malam. Gitu ya. Udah berhenti di sini gitu? Iya, udah berhenti di sini. Emang nggak bisa putar balik atau kemana lagi? Udah nggak bisa. Ya paling lewatnya Cikampek, cuman kan jalannya sampai kayak gini, Pak. Muternya susah. Untuk arus sendiri dialihkan kemana? Kemarin karena memang ada 4 titik yang dari longsor, arus yang dari Cirebon, Majalengka atau dari Jawa Tengah kita alihkan melalui Cipali dan Cikamurang. Kemudian yang dari Bandung menuju Sumedang dan Jawa Tengah juga kita alihkan ke Cipali ataupun ke wilayah selatan ke Garut. Berdasarkan data yang dihimpun BNPB, tanah longsor membuat 3 unit rumah rusak parah, 1 musola hancur, dan 200 rumah terdampak longsor. Sementara di Dusun Cimareme terdapat 2 unit rumah tertimbun tanah longsor. Warga memilih mengungsi ke rumah kerabat, namun ada juga yang mengungsi ke Gor Taji Malela yang berjarak 3 km dari lokasi longsor. Warga Ciherang yang sudah mengungsi mencapai 300 jiwa. Sementara di Cimareme, terdapat 400 jiwa yang terancam longsor susulan. Ancaman longsor susulan di wilayah ini cukup tinggi, terutama saat hujan deras melanda. Warga diminta untuk selalu waspada. Petugas juga sudah disiagakan untuk evakuasi warga jika longsor susulan berlangsung. Ibu ini mau kemana, Bu? Pokoknya ngungsi Ngungsi gitu, Bu. Emang rumah Ibu gimana, Bu? atas. Oh, gitu. Kena longsor juga? Ya, Kena longsor juga? ya. Nggak belah. Takut Ibu ya? Kondisi topografi di wilayah Ciherang mulai dari Cadas Pangeran memang merupakan daerah rawan longsor. Longsor sebenarnya sudah beberapa kali melanda wilayah tersebut. Namun, musibah kali ini merupakan yang terparah sepanjang tahun 2016. Dari 4 titik ini beda-beda, ya nggak bareng. Yang pertama yang di sebelah sana yang pabrik. Yang di sebelah sini yang rusaknya berapa rumah, Pak? Berapa rumah yang di sini rusak, Pak? 4 rumah. Hingga Jumat kemarin, tim SAR masih berjuang mencari korban bencana banjir bandang di Garut. Menurut data BNPB, korban meninggal tercatat 27 orang, 22 orang hilang, dan 32 lainnya luka-luka. Untuk mempercepat pencarian korban, 1.600 personel gabungan dikerahkan di 15 titik di 7 kecamatan. Pemerintah telah mendirikan posko darurat, dapur umum, dan posko kesehatan. Terdapat beberapa titik yang menjadi tempat pengungsian warga korban banjir bandang Garut, Jawa Barat. Para pengungsi tersebar di beberapa titik, antara lain di kawasan sekitar RSUD Dr. Slamet, Korem 062, dan beberapa titik di Cimacan yang merupakan kawasan paling terdampak banjir Garut. Semua bantuan dipusatkan di markas Kodim, sekitar 1 km dari tempat kejadian. Kemudian dari sana bantuan didistribusikan ke pengungsian. Warga di pengungsian mengaku mendapat banyak bantuan, mulai dari makanan hingga pakaian layak pakai. Namun mereka berharap bantuan lain seperti peralatan mandi hingga buku dan pakaian sekolah. Pemprov Jawa Barat memastikan kebutuhan logistik untuk para korban banjir bandang di Kabupaten Garut, Jawa Barat cukup untuk beberapa hari ke depan. Selain membangun tenda pengungsian, Pemprov juga menjamin keluarga korban meninggal dunia akan mendapatkan santunan. Kepala Pusat Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho menilai, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Kabupaten Garut dan Sumedang selain karena curah hujan yang tinggi, juga akibat rusaknya daerah aliran sungai. Sutopo menjelaskan, DAS Cimanuk sudah cukup kritis. Kerusakan DAS Sungai Cimanuk terlihat ketika hujan lebat yang menyebabkan air cepat pasang dan meluber hingga ke permukaan dan juga cepat surut. Menurut Sutopo, suatu DAS dinyatakan buruk jika koefisien rezim sungai itu lebih besar dari 80. Sedangkan koefisien rezim Sungai Cimanuk telah mencapai 713. Sudah rusak adalah begitu cepatnya ketika terjadi hujan, melimpas menimbulkan banjir yang besar, tetapi setelah hujan selesai langsung surut demikian cepat. Ini salah satu menunjukkan bahwa adanya kerusakan yang cukup masif terjadi di daerah Sungai Cimanuk. Sementara Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat menduga penyebab banjir bandang di Garut akibat rusaknya hulu Sungai Cimanuk.
Hulu Sungai Cimanuk di Gunung Papandayan, wilayah Cikajang, menurut mereka rusak karena banyaknya alih fungsi lahan. Di titik yang harusnya lestari itu, kini dieksploitasi oleh para pengembang untuk diubah jadi kawasan pariwisata lengkap dengan hotel dan restoran. Bencana di Garut dan Sumedang harusnya jadi pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat. Sebab bencana serupa bisa saja terjadi di daerah lain jika upaya pelestarian lingkungan terabaikan. Kita patut bertanya, mengapa daerah aliran Sungai Cimanuk bisa rusak? Dan kenapa daerah hulu yang harusnya asri dan lestari itu justru disulap jadi kawasan wisata? Tidak heran jika bencana terjadi karena keseimbangan alam telah dirusak tanpa adanya perbaikan dan antisipasi atas dampak yang ditimbulkannya. Dan kini sudah jadi kewajiban bagi kita untuk segera memperbaiki kerusakan itu sesegera mungkin agar tak ada lagi bencana alam yang terus berulang.